Kasih karunia yang kami terima selalu baru dalam hidup kami, itulah yang menguatkan kami setiap hari ya Bapa. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Begini firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita sangat bersyukur karena setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan atau mendengarkannya lewat YouTube yang ditayangkan oleh para hamba Tuhan melalui renungan harian. Itulah yang mengajari kita tentang makna kehidupan. Bisa saja apa yang selama ini kita lakukan, kita tidak menyadari kita sudah lari dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, bersyukur kita lewat firman Tuhan boleh mengajarkan kita tentang apa yang diinginkan Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini kitab Amsal Raja Salomo mengajari kita tentang keangkuhan atau kesombongan lawan daripada kerendahan hati. Saudaraku, salah satu sifat manusia yang selalu jatuh ke dalam dosa adalah keangkuhan atau kesombongan. Bisa saja dari beberapa faktor. Bisa karena dia sudah menikmati pendidikan yang lebih tinggi dari orang lain, atau dia dari segi materi sudah lebih dari orang lain, sehingga tanpa dia sadari dia sudah lari dari jalan Tuhan, bahkan cenderung dia sudah menjauhi ataupun melawan perintah Tuhan. Salah satu ciri-ciri daripada orang-orang yang sombong adalah dia mau kehendaknya sendiri. Itulah yang membuat dia dijauhi oleh orang lain, karena dia selalu merendahkan orang lain. Dia tidak mau mendengarkan nasihat, juga merasa dirinya paling hebat, sehingga tanpa sadar sudah menyakiti banyak orang. Demikian juga dia tidak mau mendengar masukan dari orang-orang lain. Dan yang paling sering kita lihat adalah orang-orang tersebut senang dipuji-puji dan tidak mau menerima kritikan atau masukan. Saudaraku, dikatakan di Yesaya pasal 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ingat bahwa Tuhan paling tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kita bisa belajar dari para tokoh di Alkitab yang melakukan banyak hal yang justru sudah mengarah kepada kesombongan. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia melupakan Tuhan
Kita sebut saja Raja Saul atau Raja Daud. Tetapi ketika mereka diingatkan oleh para nabi, mereka menyadari dan kembali bertobat. Saudaraku, sangat berbanding terbalik tentang keangkuhan dan kesombongan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu sifat daripada Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati memiliki banyak teman, disukai banyak orang, dan suka bergaul kepada banyak orang. Demikian juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Orang-orang yang rendah hati selalu mau membuat orang senang dengan memberi pujian kepada orang lain. Kita bisa bayangkan orang-orang yang selalu bisa memuji orang, tentunya dia harus mengalahkan dirinya sendiri. Karena ketika dia tidak mau mengalahkan dirinya sendiri, dia akan sulit untuk memberikan pujian kepada orang lain. Oleh karena itu, sifat Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita adalah kerendahan hati. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang rendah hati. Saudaraku, bagaimanakah mengaplikasikan kehidupan dengan kerendahan hati? Kita belajar dari firman Tuhan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau mendengar masukan, orang-orang yang tidak mau merendahkan orang lain, orang-orang yang selalu berani untuk memuji orang lain. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang dipuji merasa senang dan akhirnya dia menyadari kesalahan-kesalahannya dan bisa kembali lagi kepada Tuhan. Dengan demikian, orang yang rendah hati mempunyai banyak sekali pengaruh kepada setiap orang-orang lain. Sehingga dengan demikian, itulah yang disebut dengan dia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Sebab saudaraku, ketika orang lain dipuji, maka dia merasa sangat sukacita, merasa bangga, merasa dihargai. Oleh karena itu, dengan pujian yang diterima dari orang-orang yang rendah hati, membuat banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa, terutama rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Pemazmur berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Saudaraku, tentu saja kerendahan hati itu tidak datang begitu saja. Maka untuk itu kita meminta kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita minta pimpinan karunia dari Tuhan untuk membuang egonya kita pribadi, dan kita mengalami betapa banyaknya kasih karunia yang dari Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita mau Tuhan pilih untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bertumbuhlah dan menghasilkan karakter seperti Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami diajarkan tentang hidup, bahwa kehidupan dengan kerendahan hati yang sesuai dengan karakter Tuhanlah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Berilah kepada kami keberanian untuk menilik hati kami, menguji hati kami, untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan ada di dalam hati kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu, untuk boleh Tuhan membawakan hati menjadi
orang-orang yang seperti Tuhan inginkan, yaitu menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.